ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم. Kamu belum sukses? Datang ke sini. Saya pemilik kesuksesan. Saya pemilik rezeki. Saya berikan, kata Allah. Sujud kamu. Kamu belum bahagia? Saya berikan solusinya. 5 saya agak segerakan. Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1-2. Orang yang salatnya benar sesuai petunjuk Al-Quran, tuntunan Rasulullah SAW, dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam seluruh aktivitas. Sukses dan bahagia. Jadi ada orang yang sukses saja tapi belum tentu bahagia. Ada yang bahagia cuma belum tentu keseluruhannya. Itu disebut dengan fauz namanya. 29 kali disebutkan derivasinya dalam Al-Quran. Turunannya ada fauzi, fauzan, faizah, fauziyah. Jadi kalau ada yang namanya fauzi, faiz, faizah, fauzan, fauziyah, itu orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya. Sekalipun belum tentu bahagia pada umumnya. Tapi kalau bahagia saja, sekalipun belum tentu sukses, itu fariha. Fariha dalam bahasa Arab. Orangnya disebut dengan farhan, perempuannya farah. Jadi kalau ada yang namanya farhan atau farah, itu orang diharapkan bahagia dalam kehidupannya. Miskin pun gak apa-apa, yang penting bahagia. Umumnya. Sekarang saya tanya Anda, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, tapi gak ada pilihan ketiga dan tidak usah maksa. Sukses tapi gak bahagia, atau bahagia tapi gak sukses. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Baik. Karena Anda kesulitan memilih dan pasti memilih yang ketiga, maka Allah tidak memberikan pilihan pada kita kecuali yang ketiga. Kaya, sukses, bahagia. Masya Allah, itu falah namanya dalam bahasa Arab. Falahun. Ini yang keberapa tadi? Kelima. Saking pentingnya yang kelima ini, 5 kali minimal diperdengarkan di telinga kita. 5 kali sebelum kita sholat oleh muadzin. Setelah hayya 'alas shalah, apa? Hayya 'alal falah. Ayo salat. Ya Allah, untuk apa salat? Hayya 'alal falah. Kamu belum sukses? Datang ke sini. Saya pemilik kesuksesan. Saya pemilik rezeki. Saya berikan, kata Allah. Sujud kamu. Kamu belum bahagia? Saya berikan solusinya. Hayya 'alal falah. Kalau Anda sudah menggenggam itu semua, genggam tidak ingin dilepaskan, maka kalimatnya berubah dari falah menjadi aflah. Aflah. Kesuksesan, kebahagiaan yang digenggam, yang tidak ingin diputuskan, dilepaskan. Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang imannya benar pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Siapa orang-orang ini? Ayat 2-nya. Ternyata mereka memulai dengan salatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang bisa khusyuk dalam salatnya. Teman-teman silahkan cek ya. Semua sahabat Nabi dengan semua profesinya, yang pengusaha seperti Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim ad-Dari, Abu Bakar as-Siddiq, ada yang birokrat, Amr bin As, ada yang diplomat, Muawiyah bin Abi Sufyan. Masya Allah, itu sesibuk-sibuknya mereka karena paham tentang ketentuan ini, itu mereka tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, bahkan berlomba mengerjakan tahajud, sampai kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Imam An-Nawawi itu sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, beliau menulis kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Saya sudah cek di Indonesia ada itu yang bahasa Arabnya. Ada yang terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah warna coklat, merah kecoklatan. Ya, antum bisa dicek halaman 38, paragraf pertama baris 1-2, posisi paling kanan sebelah atas. Kalau terbitan kedua Darun Nafais warna kuning, halamannya 47, posisinya paling kiri, paragraf ketiga baris 1-7. Itu bagaimana disebutkan Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim ad-Dari bukan senang saat rizkinya terus melonjak, tapi bahagianya dirasakan saat mampu tahajud di malam hari, sampai kata Imam An-Nawawi sampai bisa sampai hatam Qurannya.
sampai khatam Quran. Bisa nggak dilukiskan itu? Antum mau ngecek kekayaannya, silahkan bandingkan. Abdurrahman bin Auf itu kapaknya saja terbuat dari emas. Orang terkaya sekarang Bill Gates, orang terkaya sekarang nggak ada apa-apanya. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Bill Gates itu belum tentu punya kapak. Silahkan tanya. Utsman bin Affan sampai sekarang asetnya masih ada, sudah 15 abad masih ada aja. Pernah membeli sebuah sumur yang dimonopoli oleh Yahudi. Setiap mau ngambil air, bayar, kata Utsman, saya beli sebagiannya, beli seluruhnya, beli kebun sekitarannya. Siapa yang mau silahkan ambil tanpa harus bayar lagi, saya wakafkan karena Allah. Kebunnya menghasilkan ribuan kurma. Sekarang wilayahnya bahkan dekat sumurnya akan dijadikan tempat-tempat untuk penginapan. Ada hotel-hotel yang luar biasa. Royaltinya datang dari situ, disimpan di bank Saudi, disedekahkan lagi kepada yang membutuhkan atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sampai sekarang masih ada. Dan itu ditempuh dengan takwa gitu. Jadi silahkan cek dia. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, sebagian mereka bahkan menantunya Rasulullah SAW. Dijamin masuk surga oleh Nabi dengan lisannya. Tingkat surga paling tinggi, dekat dengan Rasulullah. Masih mau menunaikan salat sunnah bahkan pada malam harinya. Dan dunianya sukses. Tahajudnya luar biasa. Antum bukan sahabat Nabi. Tetangganya juga bukan. Surga belum jelas sampai dengan siang ini. Hisab masih menegangkan. Jangankan salat sunnahnya, salat fardu masih ditunda-tunda. Cita-cita masuk surga bersama Nabi. Terkena repot di situ. Jadi teman-teman, coba dicek dari 1 sampai 5 ini berapa yang sudah kita raih sampai dengan zuhur ini. Jangan-jangan sholat, lisan kita masih kotor kepada orang lain. Tangan kita masih belum bagus. Mata kita masih salah lihat. Apa fungsinya mata? Halo? Tuh. Melihat yang baik. Kata Quran begitu, bukan cuma melihat yang baik. Jadi fungsi mata bukan melihat yang baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman kita dipertaruhkan di situ. Ya, cukup lihat yang baik-baik. Tidak baik itu, yaghuddu, palingkan. Maaf, sampai siang ini saja, dari bangun tadi sampai siang ini, berapa kali mata kita melihat yang tidak baik, yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di jalan mungkin terbuka aurat, ada yang terlihat. Ngelihat status teman orang lain, ada yang terbuka auratnya. Ada lihat majalah yang tidak benar, ada TV melihat sesuatu yang keliru gitu kan. Itu baru mata. Belum telinga, belum mulut. Apa fungsi mulut? Tahu dari mana? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik. Kalau nggak bisa diam. Cuman 2 pilihannya. Gosip nggak ada di situ. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam. Cuman sampai situ. Berapa kali lisan kita mencela orang lain, berbicara yang tidak baik. Dan itu buang-buang pahala. Buang-buang pahala. Hadis Muslim, nomor hadis 5611. Ya. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada seorang datang di hari kiamat dengan pahala salatnya banyak. Wasyamin, puasanya banyak. Wa zakatin, zakatnya tidak tertunda. Wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang suka mencela si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan. Wa daraba hadza, berselisih dengan si fulan. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa safaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Dan salah dia. Lihat, tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang salat kemudian dia mencela orang lain, seketika pahala salatnya diambil diberikan pada yang dicela. Kalau ada orang salat di al-jihad, begitu keluar dia mencela misalnya, lihat tuh, orang itu udah lama tinggal di sini. Allah, belum dapat hidayah, kayaknya belum ke masjid. Itu pindah seketika. Padahal mungkin dia sedang menunda. Pindah. Temannya bilang, benar ya, 2 pindah ke situ. Temannya berkata, saya enggak Ustaz, alhamdulillah, enggak seperti dia tuh. Kena juga di situ. Enggak selesai. Setan tuh begitu, kalau satu sudah bermaksiat jadi virus nyambung ke yang lain tuh. Hati-hati itu pindah. Tuh hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil yang ini diberikan kepada yang ini lagi. Apa yang terjadi? Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya yang ini sudah enggak ada lagi, tersisa keburukannya, maka dosa-dosa orang dizalim ini dipindahkan kepada orang itu. Fatuliha finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Jangan dibuang pahala. Yang paling dahsyat itu, hati-hati. Ada yang belum mengerjakan ibadah, pahalanya udah hilang. Sudah ada itu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa punya iman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan pernah kamu gagalkan, batalkan kebaikan-kebaikan yang akan kamu tenun itu atau yang telah kamu tenun dengan mengerjakan amalan yang bisa merusak dan menghilangkan pahalanya.
Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang akan infak, infaknya belum. Baru akan infak tapi riya. Itu sebelum infak sudah habis Pak pahalanya.